rahasia di balik anggaran pertahanan suatu negara. Guys, gue mau ngajak lu mikir soal sesuatu yang jarang banget dibahas, tapi sebetulnya itu sangat penting buat masa depan kita semua. Lu tau gak sih kenapa negara-negara di dunia ini sangat berbeda dalam mengalokasikan anggaran untuk pertahanan? Ada yang sangat kecil, ada yang luar biasa besar, dan ternyata di balik angka-angka ini ada cerita geopolitik yang mind-blowing banget. Jadi guys, gue mau kasih lu perspektif baru soal hubungan antara anggaran pertahanan, GDP, dan soal politik internasional. Dan gue jamin setelah nonton ini, lu bakal lihat berita dunia dengan cara yang berbeda. Pertama guys, lu harus pahami dulu, anggaran pertahanan itu biasanya diukur menggunakan dua metode. Yang pertama, pakai nominal. Jadi berapa duit real yang dikeluarkan dalam dolar atau dalam rupiah. Yang kedua, presentase dari GDP atau produk domestik bruto. Nah ini sangat penting guys, karena presentase GDP ini menunjukkan seberapa besar sih prioritas pertahanan buat suatu negara. Nah, gue kasih contoh konkretnya ya. Di ASEAN, kita punya Singapura. Nah, Singapura ini mengalokasikan 15,1 miliar dolar untuk pertahanan di tahun 2024 saja. Itu gede banget kan? Tapi guys, kalau lu lihat persentase GDP-nya, mereka hanya mengeluarkan 2,8% dari GDP. Nah, sekarang lu bandingkan dengan Myanmar yang mengeluarkan 5 miliar dolar Amerika. Tapi itu adalah 6,8% dari GDP mereka, guys. Hampir 7%. Bayangin, dari 100 ribu rupiah yang negara punya, dia menghabiskan 7 ribu rupiah buat pertahanan. Terus pertanyaannya, kenapa sih kok bisa berbeda signifikan kayak gini? Jawabannya ada di geopolitik dan ancaman yang dihadapi setiap negara itu. Nah, memang ternyata beda-beda. Nah, negara seperti Myanmar yang sedang mengalami konflik internal, mereka itu sedang perang sipil, perang saudara di mana-mana, dan mereka membutuhkan kekuatan militer yang cukup besar. Bukan untuk menghadapi musuh dari luar, guys, tapi untuk kontrol domestik. Makanya presentase GDP-nya itu sangat tinggi, hampir 7%. Itu namanya prioritas keamanan dalam negeri. Vietnam itu mencapai 2,3% dari GDP-nya. Kenapa? Karena mereka memiliki sengketa langsung dengan China di Laut Cina Selatan. Mereka itu berinvestasi besar-besaran di kapal selam, pertahanan pantai. Ini adalah strategi deterrence, supaya musuh itu berpikir 2 kali, 3 kali untuk mau menyerang. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi, Singapura, negara kecil, pulau kecil, kok mengalokasikan 15 miliar dolar? Ini logikanya gimana sih? Nah, Singapura itu punya posisi yang sangat strategis di Selat Malaka. Jalur perdagangan tersibuk di dunia lewat sini. Makanya Singapura tidak aman. Jalur perdagangan global ini bisa diganggu. Makanya mereka berinvestasi pada teknologi canggih. Mereka punya jet tempur F-35, sistem pertahanan udara. Mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi yang terkuat di kawasan. Sekarang nih, coba lu bandingkan dengan Indonesia. Kita mengalokasikan 11 miliar dolar. Nominalnya besar ya. Kedua terbesar di ASEAN. Tapi presentasenya cuma 0,8% dari GDP. Ini yang paling rendah. Kenapa bisa begini? Ini bukan soal kita lemah atau kita nggak peduli dengan pertahanan. Ini soal prioritas pembangunan. Kita tuh masih fokus ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Dan ini valid ya guys. Setiap negara memiliki konteksnya masing-masing. Tapi ini yang perlu dipahami lebih dalam guys. Anggaran pertahanan itu tidak hanya soal membeli senjata atau menggaji tentara. Ini soal deterrence, soal bergaining power